Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin kembali memberikan analisa dari pertandingan Euro 2024. Kali ini dari grup D, pertandingan antara Belanda versus Polandia yang berakhir untuk kemenangan Belanda dengan skor tipis 2-1. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Belanda berada di posisi puncak klasmen grup D sambil menunggu pertandingan antara Prancis versus Austria. Dan bagi saya teman-teman, kemenangan dari Belanda ini merupakan hasil perjuangan dari para pemain mereka yang tidak kenal lelah. Bahkan mereka harus menunggu sampai lebih dari menit ke-80 untuk bisa mencetak yang namanya the winning goal. Itu pun dari pemain pengganti mereka yang namanya Wout Weghorst yang sempat bermain bagi Manchester United. Dan memang Belanda bermain full attacking mode. Apa itu artinya full attacking mode? Artinya hampir semua pemain mereka terlibat dalam proses membangun serangan. Sedangkan para pemain Polandia memilih untuk bertahan total dan hanya sesekali mengandalkan counter attack. Bahkan satu-satunya gol dari Polandia itu dari situasi bola mati, yaitu dari corner kick. Dan walaupun Belanda sempat tertinggal, tapi kita bisa melihat fighting spirit dari para pemain Belanda ini sangat luar biasa. Dan kali ini menurut saya Belanda adalah tim tanpa bintang. Mereka punya materi pemain yang merata, bahkan mereka punya kedalaman skuad. Maka itu Ronald Koeman melakukan begitu banyak pergantian pemain di babak kedua yang bisa membuat permainan dari Belanda lebih bervariatif lagi. Artinya mereka tidak selalu menyerang dari tengah, tapi mereka juga bisa menyerang dari kedua sektor sayap. Tapi fullback mereka ini yang luar biasa. Salah satunya menurut saya adalah Dumfries ya. Ini pemain yang sangat luar biasa. Dia cepat sekali naik ke depan. Dan saya melihat bahwa peran dari Memphis Depay ini tidak efektif. Dia sebetulnya kan bukan striker murni ya. Dia bermain seperti striker palsu. Sulit sekali bagi dia untuk bisa mendapatkan ruang di area kotak penalti pertahanan Polandia. Ya, jadi ketika para pemain Polandia itu memilih untuk bermain bertahan, itulah yang menyulitkan para pemain Belanda untuk bisa menciptakan banyak peluang emas. Betul dari segi ball possession memang mereka persentasenya tinggi. Dari total peluang juga banyak sekali peluang dari Belanda, tapi kan tidak banyak peluang yang merupakan peluang emas. Dan banyak sekali upaya dari para pemain Belanda itu bisa diintercept atau juga bisa dihalau oleh para pemain Polandia. Dan memang Polandia tidak full tim karena Lewandowski cedera. Tapi bukan berarti karena Lewandowski absen kemudian Polandia kalah, enggak. Karena Polandia sama sekali tidak bisa bermain. Saya pikir lebih baik mereka ngepak saja tuh koper mereka ya, kalau mainnya masih mau seperti ini. Nggak bisa main, oke lah sesekali mereka bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Tapi ya kalau cuma mau bertahan lawan tim-tim besar, ya percuma juga. Pasti akan kalah. Apalagi kalau bertahannya cukup ke dalam ya, artinya main dengan sistem low block. Karena itulah yang memberikan ruang dan waktu bagi para pemain Belanda untuk akhirnya memecahkan deadlock. Tapi saya agak bingung sebelum pertandingan ini dimulai, begitu banyak tagar yang beredar di sosial media dengan tulisan Timnas Pusat. Nah, saya kaget. Ini kan yang main bukan Timnas Indonesia, tapi kok ada tulisan Timnas Pusat? Ternyata banyak yang menganggap bahwa Timnas Belanda itu adalah Timnas Pusat dan Timnas Indonesia itu adalah Timnas Cabang. Ya, karena kan ada banyak sekali pemain-pemain yang bermain di Belanda yang merupakan pemain keturunan Indonesia yang sekarang sudah menjadi WNI dan mulai membela Timnas Indonesia. Dan mungkin juga nanti akan ada banyak pemain lainnya dari Belanda yang akan dinaturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela Timnas Indonesia. Jadi ini menarik sekali nih, sebelum pertandingan ini dimulai rame banget nih, artinya teman-teman juga support Timnas Belanda, ya karena memang begitu banyak pemain-pemain keturunan Indonesia yang sebelumnya dan sekarang juga bermain bagi Timnas Belanda. Seperti di line-up ada Reinders, luar biasa permainan dari Reinders kan, semalam. Jadi ini sebuah fenomena yang menarik juga ya, dan tentunya kita bisa melihat bahwa Timnas Belanda bermain sangat efektif. Walaupun mereka kesulitan untuk menciptakan peluang, tapi efektivitas mereka adalah untuk mendorong para pemain Polandia, pokoknya kalian berada di belakang aja. Jadi mereka tidak memberikan ruang bagi para pemain Polandia untuk lama menguasai bola. Maka itu beberapa kali juga para pemain Belanda melakukan yang namanya tactical foul untuk menyulitkan para pemain Polandia membangun counter attack. Dan memang Polandia bisa mencetak gol lebih dulu. Saya kaget juga, lah ini kok bisa cetak gol Polandia ya, walaupun dari set piece, tapi bagus golnya. Karena pemain mereka itu, Buska itu melompat jauh lebih tinggi daripada Dumfries atau juga Van Dijk. Van Dijk mainnya bagus, tapi Van Dijk kalau situasi one on one, berat dia. Dan kita bisa melihat penjaga gawang dari Belanda, Bart ya. Ini Bart Verbruggen ya, kalau nggak salah namanya ya. Yang bermain di Brighton ya. Ini luar biasa loh. Walaupun peluang dari Polandia gak banyak, tapi beberapa kali dia melakukan saves yang krusial juga. Dan Polandia terlambat keluar menyerang. Masa setelah tertinggal 2-1 di menit ke-80-an baru mereka keluar menyerang. Kan mereka mendapatkan satu peluang kalau nggak salah dari pemain mereka namanya Zalewski.
Jadi menarik banget permainan semalam dari kedua tim ini dengan strategi yang berbeda. Tapi setelah Belanda tertinggal, itu kan ketinggalannya bukan di menit-menit pertengahan babak pertama, tapi kan di menit-menit awal ya. Saya sudah feeling ini udah Belanda pasti comeback. Dan betul kan akhirnya Gakpo bisa mencetak gol. Wah, ada gol. Dan saya melihat peran dari Ake sangat luar biasa. Sejak dia sering bermain bagi Manchester City, dia mulai matang dan dia berani mengambil keputusan. Walaupun dia tidak seaktif seperti Dumfries ya, dalam melakukan akselerasi, tapi positioning dia pintar banget. Dia bagus sekali untuk mencari ruang. Dan itu dia masuk ke ruang yang kosong, dia bisa memberikan satu sentuhan passing kepada Gakpo, dan Gakpo langsung syuting. Sepertinya terkena pemain dari Polandia, tapi dianggap gol dari Gakpo. 1-1, selesai. Udah Polandia udah kocar-kacir, udah gak tenang para pemain mereka. Pokoknya kerjanya hanya menghalau bola. Nah, inilah kesalahan dari tim-tim ketika melawan tim-tim seperti Polandia atau tim-tim yang memang tidak punya materi pemain yang bagus ya ketika lawan tim yang kuat ya. Kenapa harus bermain cukup ke dalam gitu? Seperti Skotlandia, mainnya bertahan aja. Ya justru itu yang memberikan kesempatan bagi para pemain tim lawan untuk bisa mengembangkan pola serangan mereka. Seperti Belanda, akhirnya mereka shift. Ya, gak selalu juga bermain dari tengah. Ya, permainan-permainan sayap juga lebih efektif. Pergerakan-pergerakan tanpa bola dari sayap juga sangat baik di babak kedua. Jadi memang lawan tim-tim kuat harus melakukan yang namanya itu counter pressing. Jadi pressing juga di tengah, jangan sampai mereka lama menguasai bola. But anyway, di babak kedua itu yang saya menarik melihat keputusan dari Ronald Koeman ya. Menarik keluar Gakpo yang mencetak gol, memainkan Frimpong kalau nggak salah, dan menarik keluar Depay memainkan Weghorst. Nah, Weghorst ini kan target man ya. Jadi saya pikir ini nggak salah juga. Dia memainkan Weghorst, tapi bolanya ini harus bagus. Saya kira dengan mainnya Weghorst akan ada crossing-crossing tinggi, tapi ternyata enggak loh. Hebat juga loh ini game plan dari Koeman. Saya sempat meragukan ya Koeman menangani Belanda, tapi bagus banget loh game plan-nya. Jadi dia akhirnya meminta para pemain pokoknya kasih umpan-umpan datar aja. Karena beberapa kali crossing-crossing tinggi para pemain Polandia itu bisa menghalau bola. Dan ternyata melalui switching play yang cepat ya, memang para pemain Belanda nih switch play-nya cepat ya, dari kiri ke kanan dan sebaliknya, dari belakang ke depan cepat. Dan kita lihat Ake kembali memberikan umpan, tapi sepertinya terkena pemain dari Polandia itu sebelum menuju kepada Weghorst. Dan Weghorst bisa melakukan finishing yang memang dibutuhkan untuk membawa Belanda unggul. Udah, saya sudah tahu ini tuan udah menang ini Belanda. Tapi kan nggak gampang ya Belanda menang. Kenapa? Karena kesulitan mereka untuk creating chances. Artinya nanti pada saat mereka lawan lagi tim yang memilih bertahan, mereka harus lebih pintar lagi mengandalkan umpan-umpan terobosan. Nah, kalau saya lihat di match ini nggak banyak umpan-umpan terobosan yang dilakukan oleh para pemain Belanda. Mungkin juga karena absennya Frenkie de Jong ini mempengaruhi juga ya sistem of play Belanda dari tengah. Tapi saya melihat mereka bermain solid. Xavi Simons juga mainnya sangat baik. Saya melihat ya, ini pemain yang lincah pergerakannya, bisa bergerak dari tengah dan juga dari wing. Tapi ini memang adalah kemenangan yang layak bagi Belanda karena memang mereka bermain jauh lebih bagus daripada Polandia. Dan ya, saya sangat terhibur lah dengan permainan dari Belanda ya. Mereka bermain satu sentuhan passing, possession-nya juga rapi banget. Walaupun 1-2 kali saja mereka salah passing, tapi overall ya, walaupun mereka susah payah menang lawan Polandia, tapi ya inilah kemenangan berkat kerja keras dari para pemain mereka dan juga fighting spirit. Nah, inilah yang penting karena kadang-kadang nih timnas Belanda ya, lagi di sebuah turnamen, kadang-kadang kondisi internalnya itu gak harmonis. Nah, biasanya kondisi internal dari Belanda yang tidak harmonis itu yang bisa menggagalkan mereka menjadi juara. Tapi ini kan masih terlalu dini ya untuk menilai Belanda akan menjadi juara. Tapi cara bermain mereka sangat baik, jauh lebih baik daripada yang mereka tunjukkan di Piala Dunia lalu. Jadi teman-teman, kita tunggu saja nanti pertandingan-pertandingan lainnya dari Euro 2024. Dan saya akan selalu memberikan analisa dari setiap pertandingan Euro 2024 yang saya nonton. Seperti saya nonton semalam pertandingan antara Timnas Belanda versus Polandia yang berakhir untuk kemenangan Belanda. Kemenangan yang sangat penting dengan skor 2-1. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.